Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini sebagian seru ya. Sidang perdana mungkin ya antara donatur sama si pengacaranya Agus gitu ya. Di sana mungkin terjadi keributan yang luar biasa sebetulnya, baku hatam yang tidak terelakkan ya. Dan ini menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kadang-kadang campur adukan hal-hal yang sifatnya dunia maya dengan acara kita. Tapi yang jelas hari ini kalian bisa berkampus dan jangan dikait-kaitkan juga dia di medsos dan di sini. ya 500. Nah. Ketemu di luar kita. Saya tunjukin. Ya silakan aja Ya, perdebatan seru ya. Mau dua orang mau berapa ratus? Silakan aja. Saya tunggu bang. Oke, siapa itu? Ini kan sudah diserahkan ke majelis. Ya, baik. Majelisnya. Tunggu. Bagaimana saya yakin, saya percaya Salah strategi. Bapak yang ada di sini dan itu aja bagaimana aturannya akan itu aja. Ya. Karena ini satu ada undang-undang ada dilaksanakan akan dibacakan lewat ekor ya ada 5 ya. Tanggal 5 Februari. Sama ya. Boleh kami bisa yang kita dipotong. Keberatan yang majelis, keberatan yang majelis. Bukan kamu yang biasa Dibilang orang penjahat. Pengadilan yang harus. Jangan usah. Benar sih. Baik, majelis. Ya saya sabar banget. Saya tahu kok dia halang-halangi. Kenapa saya dihalang-halangi? Kuasa penggugat hadaplah kepada majelis. Seru guys. Ya, ada yang mimpi. Ya, inilah mari kita tunjukkan, mari kita tunjukkan. Ya, kebesaran. Ya. Kalau bisa, nanti majelis yang marah dilaporkan, majelisnya marah. Nah, itulah. Ini yang jadi problem. Hakim itu bukanlah malaikat, satu manusia. Tetapi kalau nanti sidang mari kita kalau orang Ya. Istighfar dulu kalian. Istighfar ya. Tadi udah boleh foto, Pak. Kita udah boleh foto berarti tuh. jadi mau kita Kopi. Boleh berarti. Alhamdulillah. Surat pembahasan kita untuk mengungkap kebukaan ngangkat ambil Gus Bikin recu. Rijaldi Keberatan sama kuasanya majelis. Dipotong keberatan. Itu kasihan itu nanti. Istighfar dosanya. Istighfar. Agus tuh. Teman-teman wartawan juga begitu ya. Siap hadir saya. Sedikit-dikit laporkan. Tak ada kata yang lain ya. Rijaldi sikat Rijaldi Siapa bilang
dia bilang kamu siapa? Rijaldi. Rijaldi sikat. Kalau masalah keras-kerasan saya nggak bisa balik keras. Tapi saya berusaha ya. Saya berusaha untuk keras dari tadi. Korban sidang tadi. Orang hukum bicara keras-kerasan. Yang bagus Iya. Dan tadi aku tanya bapak. Dan yang lebih seru lagi ya terjadi ketika katanya sih ada yang dipukul katanya ya. Kenapa? Nggak boleh ya, baku hantam gue boleh. Tapi katanya ada yang dipukul. Ini dia videonya. Mukul gua katanya. Dipukul katanya. Cemen. Ini tadi kuasa hukum donatur Pak Dodi dituding memukul Ya. dari tim Agus Salim Iya. dan kawan-kawan. Paling kesenggol dikit mungkin ya. Gimana ini mecahnya ini? Mecahnya gimana ini? Makanya. Budisna. Iya di bawah-bawah. Mecahnya gimana ini? Mohon maaf nih. Nah itu ya, semakin seru saja ya. Ini apa yang disampaikan tadi teman-teman wartawan. Gus, ya begitu ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau gini persoalannya mudah-mudahan sih ya akan damai ya tanpa ada menerima uang itu kepada si Agus. Karena emang nyebelin ya, lama-lama emang nyebelin ya. Tapi coba kita dengar ya bagaimana sih katanya hasil dari sidang pertama mungkin ya dari pengacara si Agus. Gus, ini dia. Paling keji yang kita Keji alami, katanya. di mana pihak donatur memberi kuasa kepada pengacara-pengacara yang dulu adalah pengacara daripada yayasan, yang mereka mengundur ditunjuk untuk menjadi pengacara donatur, mulai dari sumbangan 6.000, 12.000 memberi kuasa 500 orang. Dan mereka juga menyetujui agar dana 1,3 miliar sudah habis di bagian NTT. Hari ini masih terjadi persidangan. Saya minta segera lu cabut karena bagaimana orang menggugat, turut tergugatnya adalah Menteri Sosial Agus Salim, yayasan juga digugat sama dia. Padahal dia dulu adalah pengacara yayasan. Boleh nggak itu pengacara mantan ini tiba-tiba menggugat itu? Itu aja udah kelihatan. Nah itu saya pertanyakan. Dan mereka setuju dan menerima laporan menyatakan itu sudah benar. Kemudian mereka membuat laporan kepada Menteri Sosial. Mereka masih menggugat Menteri Sosial. Nah hari ini mereka datang terlambat. Nah jadi ingat, catat siapa-siapa saja pengacara donatur dan siap-siap termasuk donaturnya kita akan laporkan bahwa kalian main-main hanya mempermalukan kampus. Donatur dilaporkan juga. Ya itu yang 500, tapi yang 7.500 kita anggap masih positif. Bahkan uang kalian saat ini digunakan untuk menyumbang dan lagi berproses. Dan semua setuju. Oleh tim pembela kaum lemah ini semua. Dan semua setuju ya. Semua yang siap membela Agus. Karena mereka nggak serius, main-main. Kita datang jam 10 pagi, mereka datangnya jam 2, diskorsing lagi jam 2.15. Karena nggak penting ya. Karena memang permainan. Ini kontentor aja mereka main. Dan agenda sebenarnya hari ini untuk apa sih Bang? Ya di sini masih pemanggilan para pihak yang belum hadir, diantaranya dari pihak yayasan sudah hadir. Nah, dari pihak Novi? Agus sudah hadir langsung. Denny Sumargo ada? Nggak ada ya? Pasti ditunda lagi kalau nggak ada. Tahu diri nggak sih? Hei Denny Sumargo, hei Pablo, ya, hei Gary, uangnya kan udah habis di. Hei Gary, uangnya kan udah habis di. Ngapain kan buat Agus? Lu mau bikin malu Agus? Sekali-kali, Bang. Mau merusak Agus? Ya? Takut Coba, ya. Takut digugat. Bagi-bagikan, kita masih digugat sama dia. Meminta kembali lagi 1,3 miliar. Ya. Nah, artinya berarti emang abang menginginkannya itu harus dicabut ya bang? Ini adalah satu kejahatan peradilan, terutama melawan orang buta. Orang buta harusnya dituntut. Orang buta Ini kurang dan ajar mah tontonan gitu ya. mereka. Kondisi Agus sendiri datang ke sini gimana Bang? Tadi hampir pingsan karena belum makan siang. Ya,
betul-betul. Dan sekarang sudah sehat yang datang telat sih. Bayangkan orang buta aja tepat waktu. Oi. Sehat kuat duduk di depan pengadilan. Tapi orang yang menggugat, yang kuasa donatur, yang katanya kuasa 5 orang, telat sekarang. Kalian naik apa? Naik angkot, naik kereta, ya? Yang gitu dong. Kalau belum siap jadi pengacara di sidang di pengadilan ya nggak usah sidang. Oke. Bang, mungkin hari ini apa sih misi dari Agus dan kawan-kawan sini dan tim lawyer sendiri? Kita akan menunjukkan bahwa kezaliman itu ada. Kalian lihat, uang udah habis, uang udah Gara-gara lu diambil. juga, Bang. Kemudian masih digugat lagi 1,3 miliar. Uang udah habis. Dan dalam petitum gugatannya apa? Minta uang itu buat penyembuhan aku sampai sembuh. Kemudian kalau disisain baru dibagikan. Ini nggak diobati, nggak diapa-apain, langsung dibagiin. Yang mau tunggu kayak putusannya atau cabut dulu ini nggak ada yang terjadi. Oke, saya ingatkan kepada pengacara itu terutama Pablo ya, hati-hati lu. Iya. Bang, Udah sering ngancem sih, Bang. Agak ada permainan nggak sih Bang dalam sidang ini karena kan Ini tidak permainan, ini kezaliman. Kalau main-main tuh ya main-main aja lah, sindir-sindiran. Ini kezaliman. Betul pakai pengacara. Melibatkan unsur negara yang namanya yudikatif, namanya hakim. Jadi hakimnya serius, tapi penggugatnya misterius. Enggak. Misterius dari pengacara yayasan menjadi pengacara donatur. Nah, sekarang apa yang terjadi adalah ribut antara mantan ketua yayasan dan ketua. Ribut, berantem. Kalau dulu para tabas yang berantem. Sekarang mereka yang berantem. Mudah-mudahan ini adalah kutukan Tuhan. Orang yang mempersulit orang buta akhirnya. Mereka ribut dan rebut-rebutan sendiri. Ribut-rebutan dan rebut-rebutan. Dari 3,5 bulan lebih ya sampai di titik ini, sampai di sidang ini seperti apa sih Bang ini? Ini adalah kedoliman. Uangnya udah habis, pemirsa. Jangan berpikir bahwa uang itu ada sama Agus atau ada sama Pak Tabas atau ada sama media wartawan ini. Nggak ada uang sama kalian. Nggak ada kan? Nggak ada Bang. Kalian tahu uang itu udah habis kan? Iya Bang. Kalian lihat orang buka baju kan? Iya. Ngangkut kan? Ninggal istri kan? Terus ada ketua yayasan satu kamar kan sama siapa? Ada suara yang teriak-teriak, yang kan? Ngorok kan? Ada apa? Emang kalian pergi liburan? Liburan itu. Oke. Nah itu ya, kenapa memang harus dilaporkan tuh bahasa-bahasa kayak gitu ya. Ya gayanya memang selalu menyudutkan gitu ya. Ngorok-ngoroknya orang dibahas. Bukan persoalan orang buta sekarang. Kalau orang butanya kurang ajar harus dilaporkan begitu. Mohon maaf ya, kemarin kan di NTB tuh ada tuh, mohon maaf yang gak punya tangan, tapi melakukan juga tuh. Ya, apalagi ini orang buta yang tidak tahu terima kasih, yang kurang ajar, yang selama ini bikin gaduh, bikin gerah orang gitu. Ya, dan yang lebih menyakitkan sebetulnya ada juga tuh nanti pernyataannya. Dia tidak peduli sekarang dengan bagaimana sih hujatan netizen. Ya memang dia tahu malu ya. Dia tahu malu gitu, sering live apa segala macam ya. Dan kemarin juga ada tuh nyanyian seorang lawak ya. Persoalannya dana sekarang ya, kan masih ada di Agus tuh 200 sampai 300 juta yang masih. Ya, kalau kita main hitung-hitungan, kayak lagi sering juga saya sampaikan, yuk main audit-auditan aja lah gitu ya. Ya memang benar kemarin Bang Densu sama Gary sama yayasan sudah mengalihkan donasi itu ke NTT. Nah sekarang uang yang dari Agus itu kemana tuh? Ya, mana itu? Jadi oke lah ya, mudah-mudahan sih ini akan terus berlanjut. Bang Jude sampaikan kemarin bahwa ini sampai 2 tahun. Terus saja begitu Gus ya. Kita lanjut tuh sebenarnya pernyataan si Agus katanya sama pengacara si Komporgas atau apa kemarin. Yang menarik juga untuk kita dengar ya, pernyataan yang luar biasa juga. Ini dia. Ada pengacara atau penjahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian mempermalukan Agus, silakan mempermalukan Permalukan Agus. Agus itu siapa sih? Kak, Bang, seperti tadi saksi yang melihat mereka dipukul. Oke, seperti teman-teman tadi lihat dan kita juga menyaksikan arogansinya seorang lawyer dari sebelah yang seharusnya nggak pantas dipertontonkan di persidangan. Bahkan tadi juga sempat diteriakin mereka nggak menghargai persidangan. Hakim pun juga sempat berteriak untuk menyetop arogansi dari beliau dan sempat mengancam rekan saya akan menandai. Dan begitu selesai keluar ruang sidang sempat dipukul dan akhirnya sempat ramai dan tadi sempat kita pisahkan. Ya, kita tunggu aja proses selanjutnya. Bang, rencana mungkin mau melaporkannya kapan, Bang? Kapan mungkin? Hari ini mungkin dilapor. Aideh lapor lagi ya. Polda, saya nggak mau di Polres. Udah itu aja. Lapor ngancem ya itu aja. Oke ya. Untuk pengacara donatur yang telah menggugat Agus. Gantian yang ngomongnya gantian. Untuk terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat. Dia telah memainkan para tergugat kacamata sekarang Agus yang menuduh Agus telah menyalahkan dana donasi. Ya, emang. Dia menjabat kuasa, menggugat. Ini sama sekali telah melakukan
pelanggaran kode etik sebagai advokat. Untuk itu kita segera laporan ke DPN Praja. Siapa aja? Ya pengacaranya yang donatur itu kita akan segera laporin terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebon akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Oke, silakan. Yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Emang saya ngeliat, saya juga nggak ngeliat mau komenan mereka seperti apa juga, saya kan nggak tahu. Mereka aja yang komen-komen capek-capek, ngetik-ngetiknya buat apa, orang saya juga nggak ngeliat. Tahu dari mana dong? Biarin aja hujatan, saya juga nggak peduli. Sekarang lebih menikmati hidup atau seperti apa sih? Dia menikmati hidup lah, ngapain kita nikmatin hidup orang, hidup kita yang nikmatin dulu. Iya. Terus sedikit dong soal tuntutan Aji yang kemarin kan vonisnya 6,5 tahun gitu, lebih lama gitu daripada tuntutannya, gimana Gus? Itu benar-benar jasa yang adil, alhamdulillah gitu ya, lebih dari tuntutan ya hakim, jasa hakim yang luar biasa adil lah begitu. Ternyata keadilan dari Tuhan ada, keadilan dari majelis hakim juga ada. Terima kasih buat majelis hakim yang udah memberikan keputusan yang luar biasa buat bagi Agus. Sudah puas atau gimana Gus? Puas aku dengan keputusan. Ya, puas sekarang ya. Kemarin memaafkan, sekarang apa yang puas. membuat ini hukuman yang pas buat Aji sendiri? Ya itu kan udah berproses juga, udah ya sudah lah. Saya sudah tidak mau lagi kalau yang sudah terjadi, yang sudah dihukum ya sudah, biar mereka dia menjalani apa yang hukuman dia, saya juga sudah menjalani apa yang ada pada diri saya. Itu aja sih. Apa Gus setelah sidang sendiri semua hukuman Aji sudah ditetapkan, apa yang Agus lakukan ke depannya? Hah? Mau Agus lakukan ke depannya? Kalau untuk ke depannya kita lihat aja seperti apa ke depannya gitu. Berproses itu semuanya. Saya nggak bisa jawab gitu. Nanti biarkan waktu yang menjawab prosesnya seperti apa. Oke. Nah itu ya, biarkan waktu yang menjawab semua gitu ya. Nggak peduli mau hujat, orang dia udah bisa ngelihat gitu ya, mau hujat, ngetik hujat, nggak akan pernah dengar. Tapi kemarin yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba ini tuh siapa yang ngasih tahu begitu ya? Itu sebenarnya ya, semakin menarik sebetulnya ya. Jadi bagaimanapun hasil persidangan nantinya, bahwa ini semakin seru sekarang ya. Kita akan menunggu ya, karena sekarang banyak sekali yang diancam, banyak sekali yang akan dilaporkan, termasuk Denny Sumargo juga di situ, ada Pablo juga yang akan dilaporkan. Ada juga itu katanya pelaporan pelanggaran etik lah, kemudian dilaporkan juga mengenai informasi bohong lah, kan banyak sekali ya. Tapi kita tahu lah ya, dari dulu sampai sekarang kan banyak sekali yang akan dilaporkan, banyak sekali yang diancam begitu ya. Tapi entah kenapa kok sampai sekarang satu pun tidak ada yang pernah diselesaikan begitu ya. Tapi itu sebetulnya kita tetap jaga persatuan kita ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.